Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Illa huwa ya Rasulullah. Qala man amana yadkhulul jannah wa man asaba faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu masa satu orang ulama besar Syekh Abu Sa'id bin Zaid rahmatullah alaih dalam satu perjalanan menaiki satu bahtera. Dalam perjalanan datang angin topan yang cukup kuat menerpa bahtera kapal yang dinaiki Abu Sa'id bin Zaid rahmatullah alaih, sehingga ini kapal terdampar dalam satu pulau. Ketika dia berada di pulau itu, mendarat di pulau itu, dia lihat satu orang menyembah patung. Dia tegur dia orang, "Hei si Polan, apa yang kamu suka?" "Aku menyembah patung. Patung yang dibuat olehnya sendiri dan dipatung itu disembah oleh dia sendiri. Itu patung kamu buat sendiri dan kamu sembah-sembah sendiri?" "Iya," katanya. "Kalau kamu nyembah apa?" Dia tanya kembali. Ada Abu Sa'id bin Zaid rahmatullah alaih. "Aku menyembah Rob semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Dia yang memeliharanya, dia menguasai semua." Maka si penyembah berhala ini bertanya, "Dari mana kamu tahu itu?" "Dia telah mengutus satu orang Rasul yang menyampaikan risalah ini kepada kami, sehingga kami tahu semua ini." Dia tanya lagi, "Kemana Rasul itu sekarang?" "Rasul itu telah melakukan tugasnya dalam dunia ini. Selesai itu dan dia telah dipanggil oleh Allah untuk menikmati hasil dari usaha yang dia buat ini." Apakah dia meninggalkan sesuatu? Benar, dia meninggalkan sesuatu, yaitu Al-Quran. Bolehkah saya melihatnya? Maka diperlihatkanlah Al-Quran. Boleh. Ketika Al-Quran diperlihatkan padanya, dia pun belum bisa membaca. "Tolong, aku tidak bisa membacanya, tolong bacakan buatku. Aku mendengarkan apa yang kau baca." Setelah dibacakan ayat Al-Quran tersebut, ayat demi ayat, maka tertarik hatinya dengan Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Hadirin mata Allah SWT, setelah dia masuk ke dalam Islam, maka Abu Sa'id bin Zaid rahmatullahi mengajak dia untuk belajar agama. Dia ajak dia pulang, masuk ke dalam satu kota yang namanya kota Abadan, yang ada pulang kampung. Maka di sana dia akan dipelajari tentang agama Islam. Sesampainya dia di kota Abadan, dia jumpai teman-temannya. "Tolong kumpulkan bantuan kepada kita ini untuk membantu orang baru saja masuk pada Islam, kita membantu dia." Setelah terkumpul beberapa uang, maka diberikan padanya. Dia mengatakan, "Ini apa?" "Ini untuk membantu kamu."
Dia mengatakan, aku sebenarnya tidak membutuhkan ini. Dikasih uang dia nggak butuh. Aku tinggal di satu pulau yang di sana aku menyembah patung dan keperluanku telah dicukupi oleh Tuhan. Kenapa ini? Untuk apa lagi? Aku nggak butuhkan ini. Dikasih juga. Kemudian Abu Zaid bin Zaid rahimahullah mengajak dia untuk belajar agama selama beberapa lama. Dan dikasih keperluannya dia tinggalkan beberapa hari. Maka Abu Zaid bin Zaid rahimahullah menjumpainya lagi dalam kondisi dengar kita bahwa dia dalam kondisi yang sakit keras. Ditungguin dia. Orang yang baru masuk Islam ditungguinya. Kemudian Abu Zaid bin Zaid rahimahullah tunggu depan dia sakit, dia pun akhirnya tertidur. Menunggu orang sakit dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dia sedang dalam satu perjalanan, yang di perjalanan itu dia melewati taman-taman yang indah. Di taman itu ada satu singgasana. Taman yang hijau, di sana ada singgasana yang cukup mewah. Dan di sana terletak duduk satu orang wanita yang cukup cantik sekali. Maka didengarnya wanita berdoa, ya Allah, hantarkanlah laki-laki untukku, laki-laki itu untukku. Aku mencintainya, aku merindukannya. Satu orang wanita cukup cantik yang dulu di singgasana itu, dalam mimpinya dia minta pada Allah doa, ya Allah hantarkan laki-laki itu buatku, aku mencintainya, aku merindukannya. Setelah itu Abu Zaid bin Zaid rahimahullah terbangun dari tidurnya. Ternyata itu mimpi. Dilihatnya satu orang yang masuk Islam tadi telah meninggal di sini. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, inilah satu orang yang berharga sekali hadirin mata Allah, bisa diberikan hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam. Mutiara yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau satu orang diberikan hidayah oleh Allah sampai dia mati, akhirnya dia akan membawa hidayah, dia akan kekal selama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya sekian tahun menyembah berhala, tapi akhir hidupnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, satu orang raja yang zalim dalam perjalanan yang cukup jauh, raja yang zalim ini ditangkap oleh orang Islam. Kemudian sama orang Islam, raja zalim ini direbuskan satu kuali yang besar, direbus, dimasukkan di kuali yang besar, dididih airnya. Raja yang zalim ini minta tolong sama berhala-berhalanya, disebut berhala-berhala itu tidak ada pertolongan datang darinya. Allah bagi hidayah bagi dia dalam kondisi ditunggu api yang panas. Akhirnya dia menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Allah datangkan pertolongan Allah. Allah datangkan hujan yang lebat, Allah datangkan angin yang besar. Akhirnya rebusan ini, kuali ini terbang, hingga akhirnya jatuh ke satu kampung orang yang kafir. Di sana orang-orang berkerumun melihat apa kejadian gerangan ini. Maka diceritakan oleh raja yang zalim ini bahwa aku telah ditangkap, dimasukkan ke dalam satu kuali yang mendidih. Di sana aku minta pertolongan dengan berhala-berhala yang aku kenal, yang aku tahu, tidak ada pertolongan padanya, dan aku ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru datang pertolongan darinya. Allah SWT akhirnya dia telah masuk dalam Islam, dan orang-orang kafir melihat kejadian itu, akhirnya orang sekampung masuk ke dalam Islam. Hidayah memang datang dari Allah, la ilaha illallah. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini cukup mahal. Hidayah ini cukup mahal. Satu orang untuk berbuat kebaikan itu butuh hidayah daripada Allah. Kalau tidak ada hidayah daripada Allah, ngomong bismillah pun payah, mengucapkan nama Allah pun terasa berat. Kalau tidak hidayah daripada Allah ada, untuk menyebut nama Allah pun terasa berat.
tengok nanti orang di mana-mana dulu. Apalagi di kalangan orang-orang Jawa. Di saat dia mengatakan ini kan semua tergantung sing kuwasa. Kenapa dia nggak sanggup? Ini tergantung pada Allah. Berat rasanya. Kabeh kan tergantung sing nang dhuwur. Kabeh tergantung sing kuwasa. Kabeh tergantung sing gawe urip. Kenapa dia nggak sanggup? Kabeh semua tergantung pada Allah Subhanahu. Hidayah mahal. Padahal kalau dia nyebut nama Allah dan dia jadi pada Allah. Kalau dia nyebut tergantung sing nang dhuwur, apa sing dhuwur enggak tahu apa. Kalaupun dizikirkan sinan bu, seribu kali apa nilainya? Tidak ada. Kalau dia sebut Allah ada nilai. Hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah milik Allah. Paman baginda Nabi SAW yang membantu, membela perjuangan Nabi SAW agama. Sehingga satu masa baginda Rasulullah SAW berusaha atas hidayah pada pamannya sendiri Abu Thalib. Tidurnya baginda Nabi SAW berdampingan dengan pamannya. Rasulullah SAW membuat sejenis sandiwara. Tidur pura-pura tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pamannya bangun, hei Muhammad, kamu bangun. Kamu itu melindur, kamu itu mengigau. Dibangunkan, maka baginda Nabi SAW bangun. Maka Rasulullah SAW tanya, wahai pamanku, engkau lihat ketika aku mau melindur, ketika aku mengigau, kata-kata apa yang aku ucapkan wahai pamanku? Papanya gak sanggup mengucapkan, hei Muhammad, yang kau ucapkan la ilaha illallah, gak sanggup. Hai Muhammad, kata-kata yang kau ucapkan adalah kata-kata yang selalu kau sampaikan kepada orang di jalan-jalan itu. Wahai pamanku, kata apa yang terucap waktu aku tadi mengigau dalam tidurku? Papanya kembali mengatakan, kata-kata yang kau ucapkan adalah kata-kata yang selalu kau sampaikan kepada orang-orang di jalan-jalan itu. Akhirnya sampai mati, papanya baginda Nabi SAW tidak dapat hidayah yang masuk dalam Islam. Allah turunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Walaupun itu pamanmu sendiri orang kau cintai, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Hidayah mutlak datang daripada Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Kalau Allah beri hidayah pada satu orang, 1000 orang, bahkan 1.000.000 orang, bahkan 1.000.000 orang, seluruh dunia tidak akan bisa menanggung dan menyingkirkan menghalangi. Tapi kalau Allah tidak beri hidayah pada satu orang, siapapun tidak akan bisa memberikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini dijadikan oleh Allah untuk manusia. Cuman manusia dijadikan Allah bukan manusia dijadikan Allah untuk kehidupan bangsa. Yang paling utama modal kita adalah iman untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan iman wujud dalam diri seseorang, semakin tinggi kadar imannya, semakin tinggi kadar semangatnya untuk menjalankan perintah Allah. Semakin tinggi kecintaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang diusahakan itu imannya maksud. Jadi dimanapun kila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu, kata Nabi. Sahabat bertanya, bagaimana memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ikrar, sampaikan, dakwakan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang duanya. Tidak mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang hidup wujud iman dalam keadaan wujud iman yang baik, cintanya betul pada Allah, hatinya senantiasa bersandar pada Allah, mengharap pada Allah, meminta pada Allah, menggantungkan permasalahan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di hatinya dagingnya adalah Allah. Orang beriman dagingnya Allah. Hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kancil dengan harimau jumpa di hutan, kancil ngomong sama harimau raja hutan, hai harimau, kata kancil,
Sebenarnya siapa raja hutan itu? Kata harimau, ya aku. Enggak, aku raja hutan, kata kancil. Ya aku raja hutan, kata harimau. Enggak, aku, kata kancil. Kau buktikan. Sekarang kau berjalan di belakangku, kata kancil. Aku di depan. Kita berjalan di hutan. Begitu kancil berada di depan harimau, maka dia berjalan di hutan. Dilihatnya binatang-binatang pada ketakutan kali. Kau lihat, tengok binatang-binatang pada lari semua ketakutan sama aku. Padahal takutnya binatang itu bukan pada kancil itu. Takutnya binatang itu pada siapa? Pada harimau yang ada di belakang kancil. Karena backingnya kancil adalah harimau yang ada di belakang. Orang-orang beriman itu Bapak tidak baca Allah, backingnya adalah Allah. Mengharap hanya pada Allah, meminta hanya pada Allah, menggantungkan permasalahan hanya pada Allah, maka semua datang diyakini bahwa keadaan-keadaan ini juga datang dari Allah. Kalau kita tidak ada usaha iman kita yang lemah, maka gantungan kita masuk semuanya. Orang menggantungkan masalah hidupnya dengan pangkat, dengan harta. Istri gantungan masalah dengan suaminya. Setiap ada masalah dia panggil suami, pak. Ada masalah sedikit, pak. Ada masalah sedikit, pak. Suaminya seolah bisa menyelesaikan, jadi Tuhannya suaminya. Sang anak bergantung pada orang tua, dia punya masalah, nggak pernah nyebut nama Allah, tapi dia sebut orang tuanya. Kapan sang istri bisa nyebut nama Allah? Kapan sang anak bisa nyebut nama Allah? Kalau terlatih imannya bagus pada Allah, ditinggal keluar dari Allah Subhanahu. Jumpa masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia sebut Allah Subhanahu. Allah yang datangkan masalah, Allah yang bergantung pada makhluk seperti bergantung pada dahan yang makhluk. Tidak ada kekuatan apa-apa. Hanya perasaan satu orang suami bisa melihara istrinya, perasaan orang tua bisa melihara anaknya, cuma perasaan. Padahal dirinya sendiri pun dipelihara oleh Allah. Jangan melihara istri, melihara diri sendiri pun nggak mampu. Makhluk, la haula wala quwwata illa billah. Manusia cuma punya rencana-rencana yang tentukan adalah Allah. Banyak rencana di benak kita ini, tapi rencana itu tidak akan bisa berjalan. Yang berjalan adalah rencana Allah. Satu orang raja kaya, dilihatnya di kerajaan itu ada satu orang yang miskin namanya Sulaiman. Aku kasihan dia Sulaiman yang miskin, kata raja. Raja kepingin mengubah nasibnya si Sulaiman. Apa yang dibuat oleh raja? Dia hantar pelayannya, hai pelayanku, ini Sulaiman hari-hari cari rumput. Kau bawa permata yang mahal ini, kau masukkan ke keranjang rumputnya Sulaiman dengan tidak mengetahui dia. Sulaiman jangan tahu. Dimasukkannya oleh pelayan raja yang diantar oleh raja, utusan raja, satu mutiara yang berharga mahal di keranjang rumputnya si Sulaiman. Sulaiman biasa mencari rumput dan dijual. Maka satu masa Sulaiman sudah mencari rumput dan dia tidak tahu kalau di keranjangnya itu ada mutiara yang dimasukkan oleh pelayannya raja. Dimasukkan dia, maka dijual rumputnya oleh Sulaiman. Seketika itu orang menawar, hai Sulaiman, rumput kamu jual? Iya. Keranjangnya kamu jual? Iya. Kalau ada yang cocok, aku jual. Maka dijual oleh Sulaiman rumput itu beserta keranjang-keranjangnya. Sulaiman nggak tahu kalau di dalam keranjang itu ada mutiara yang mana. Maka dia raja kenyataan ini, raja, wah, ternyata Sulaiman nggak dapat juga berubah. Sulaiman tetap miskin. Maka dia ambil siasat yang lain. Hai pelayanku, ini ada semangka. Engkau masukkan mutiara ke dalam semangka. Nanti manakala kau melihat Sulaiman lewat, kau kasihkan semangka ini pada Sulaiman. Di dalam semangkanya ada mutiara. Kau dulu masukkan ke dalam. Ketika dipinting semangka ini dibawa pulang oleh Sulaiman, tetangga kawannya nanya, hai Sulaiman, apa yang kau bawa? Semangka. Apakah kau mau? Katanya. Ya mau kalau dikasih. Siapa yang nggak mau semangka? Kita pun mau berdiri ya. Tapi nggak ada. Semangka ditolak
sama Sulaiman dikasihkan kepada saudaranya yang namanya yang tadi. Sulaiman tidak tahu kalau di dalam semak itu ada mutiara yang mahal harganya. Maka raja melihat kenyataan ini, belum lagi berhasil usaha raja. Raja buat siasat lagi yang lain. Hai pelayanku, engkau bawa surat ini, kau berikan pada Sulaiman. Tertulis dalam surat ini undangan bahwa Sulaiman akan datang ke kerajaan. Ini undangan dari raja ditujukan kepada Sulaiman. Sulaiman nanti datang ke kerajaan, sampai di kerajaan akan diberikan mutiara yang mahal. Sulaiman adalah orang yang hidupnya miskin, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu dapat surat dari raja, Sulaiman pun bergetar. Surat dari raja, ketakutan. Kalau orang miskin dapat undangan dari orang besar, itu ketakutan, bingungannya. Mana nanti? Begitu dia sedang membaca surat yang datang undangan daripada raja, kawannya dia, hai Sulaiman, apa kenapa kau seperti kamu ketakutan? Iya, aku ada undangan dari sang raja, aku sudah datang ke istana, aku gak berani, aku gemetar. Apa kau mau ke sana? Ya mau. Enggak. Bawa surat ini kau datang ke sana. Akhirnya Sulaiman yang datang kawannya ke istana kerajaan, kawannya yang dapat. Sulaiman tetap miskin. Walaupun usaha raja mengusahakan bagaimana nasibnya Sulaiman berubah, tapi ketentuan Allah yang berjalan. La ilaha illallah. Hadirin mati Allah SWT, manusia hidup di dunia ini cuman banyak di kepala ini rencana-rencana. Padahal semua rencana bisa berjalan dengan ketentuan Allah. Rencana Allah bisa berjalan tanpa izin manusia. Rencana manusia tidak akan berjalan kecuali izin Allah. Kita punya rencana terhadap istri kita punya rencana terhadap anak kita, dan istri kita pun punya rencana dan keinginan terhadap diri suami. Suami punya keinginan terhadap istri, bagaimana suami itu, istri yang makhluk sama suami. Kalau aku mau ini, dia mau ini. Aku mau itu, dia itu. Aku rencanakan itu seperti ini. Dan satu orang istri tentu juga punya rencana dan keinginan terhadap suaminya. Kalau bisa suami itu seperti ini. Sebelum aku minta duit, udah dikasih duit. Aku perlunya 10, dikasih 20. Itu rencana istri, keinginan istri. Semua punya rencana. Bapak punya rencana terhadap anaknya, anak punya rencana dan keinginan terhadap bapak. Semua punya rencana, punya keinginan. Walaupun semua punya keinginan, yang berjalan keinginan Allah. Makhluk punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan makhluk, rencana makhluk bisa berjalan dengan izin Allah. Rencana Allah tidak berjalan, rencana Allah bisa berjalan tanpa izin makhluk. Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa apa-apa. La ilaha illallah. Gak ada satu orang ayah memiliki anaknya miskin, gak ada. Tapi berapa banyak yang dimiliki satu orang ayah, ada anaknya kaya, ada yang miskin. Rencana ayahnya gak ada punya anak miskin. Rencana ayahnya gak ada punya anak bandel. Tapi ternyata banyak anak yang bandel. Gak ada cita-cita dan keinginan ayah punya satu orang anak yang bandel. Maunya ayah taat semua, soleh semua, mawar semua, kaya semua. Tapi ketentuan Allah yang berjalan. Makhluk punya rencana, Allah yang menentukan. Rencana makhluk tidak bisa berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud dibagi tahu sama ahli sihirnya, dia mengatakan, hai Namrud, akan lahir satu orang laki-laki nanti yang akan menghancurkan kerajaan. Satu riwayat mengatakan ini kisah Nabi Musa, tapi ada yang lain mengatakan ini kisahnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi ketakutan. Kalau zaman Nabi Musa itu Fir'aun ketakutan. Akan datang satu laki-laki yang nanti akan menghancurkan kerajaan. Ahli sihirnya sendiri, ahli ramal. Ketakutan dia, maka dia mengambil siasat seluruh laki-laki dan wanita kalau bisa lahir dibunuh. Semua ibu-ibu dan bapak-bapak dipisahkan, laki-laki dan wanita dipisahkan tidurnya. Bapak-bapaknya sendiri, ibu-ibunya sendiri dipisahkan supaya dia tidak bisa buat hubungan badan, tidak hamil dan tidak lahir anak dari mereka.
Mereka punya rencana. Akhirnya dipisahkan, laki-laki sendiri, wanita sendiri, dan disuruh ayahnya Nabi Ibrahim beserta ibunya menjaga di tengah. Padahal si Raja Namrud tidurnya di tengah-tengah mereka, di antara laki-laki dan wanita, di situ dia. Dan ibunya Nabi Ibrahim dan bapaknya Nabi Ibrahim juga menjaga mereka. Akhirnya yang buat hubungan bukan suami dan istri yang itu, tapi yang jaga sama yang jaga yang berhubungan. Di dekat Raja Namrud sendiri, yang akhirnya lahir mengandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim lahir, yang besar akhirnya menghancurkan Raja Namrud. Raja Namrud dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Namrud punya rencana, Allah punya rencana. Rencana Namrud bisa berjalan dengan izin Allah, rencana Allah bisa berjalan tanpa izin Namrud. Rencana Namrud tidak akan bisa berjalan kalau tidak izin Allah. Walaupun punya rencana, ketentuan Allah yang berjalan. La ilaha illallah. Akhirnya raja cuma merencanakan ketentuan Allah yang berjalan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini orang beriman itu harusnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang beriman betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa tunduk dan taat kepada Allah, cintanya kepada Allah, di dalam hatinya ini kecintaan pada Allah. Begitu datang dua tawaran dunia dan tawaran agama, maka orang beriman milih tawaran agama. Duit dan amal, orang ahli dunia milih duit, orang ahli iman milih amal. Orang beriman itu milihnya milih amal. Di zaman baginda Nabi SAW ada satu orang pelayan Rasulullah SAW namanya Rabi'ah. Maka Rabi'ah juga bekerja melayani Rasulullah SAW. Satu masa baginda Nabi tanya, hai Rabi'ah, dari perkhidmatan yang kamu buat, apa yang kamu inginkan supaya aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabi'ah orang yang miskin, gak punya rumah, gak punya harta, gak punya kedudukan, gak punya apa-apa, miskin. Diberi tawaran oleh baginda Nabi SAW. Rabi'ah mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin bersama-sama dengan engkau di dalam surga ya Rasulullah. Padahal dia orang miskin, gak punya apa-apa, tapi saat datang tawaran daripada Nabi SAW, apa yang kamu inginkan selain itu ya Rabi'ah? Maka Rabi'ah kembali mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersama-sama dengan engkau di dalam surga ya Rasulullah. Kemana Pak keadaan iman-iman seperti inilah perlu kita cerita-ceritakan. Inilah itibar bagi kita bahwa iman kita sebenarnya masih tipis. Dan kalau iman betul kepada Allah, cinta yang betul kepada Allah, amal akan meningkat. Sholat itu akan gairah. Sebagaimana sholatnya baginda Nabi SAW, dia bisa melaksanakan sholat pas isya sampai azan subuh kumandang. Dia laksanakan 2 rakaat sholat pas isya sampai azan subuh kumandang. Dia baca satu ayat, itu azibanu wa innahu ma'ibadu. Terus dibaca, terus menangis, terus dibaca, terus menangis, direnungi ayat sampai datang azan subuh berkumandang. Merasakan nikmat dalam sholat, tidak terasa waktu berjalan dari lepas isya sampai azan subuh berkumandang. Ini orang merasakan nikmat dalam amal. Imam Abu Hanifah pernah melaksanakan sholat 2 rakaat. Lepas isya dilaksanakan baca satu ayat, wa tazul yauma ayyuhal mujrimun, terus dibaca dan terus sampai azan subuh berkumandang. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kita juga tanamkan iman dalam hati kita supaya tertanam cinta dengan amal. Tertinggal sholat rasanya rugi, tertinggal amal rasanya rugi. Sekarang ada enggak? Satu masa sahabat bertanya, "Mal iman ya Rasul?" Apa itu iman ya Rasulullah? Iza saraka hasanatuka wa sa'aka khilatuka fa'antar tu'min. Jika amal baik membuat kamu senang dan amal buruk membuat kamu susah, pertanda kamu adalah orang beriman. Hari ini kalau kita bisa laksanakan sholat, kita terasa senang. Ada enggak dalam hati kita? Dan kalau tertinggal sholat, adakah perasaan rugi di hati kita? Kalau kita baca Quran, mungkin ada perasaan senang, ada enggak di hati kita? Dan kalau satu hari kita sempat baca Quran, ada enggak perasaan rugi di hati kita? Ya, orang beriman seperti itu Bapak dirahmati Allah SWT. Maka Bapak dirahmati Allah SWT, untuk mewujudkan iman ini seperti hanya untuk ahli dunia. Orang ahli dunia untuk jabatan keberhasilan semua dengan pengorbanan dengan usaha. Tidak ada usaha, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Satu orang ingin jadi polisi, jadi ingin tentara, jadi pejabat
pejabat, jadi perawat, sekolah dulu. 3 tahun di SMP, 6 tahun di SD, 3 tahun SMA, kuliah lagi, duitnya berapa banyak habis, nggak terhitung itu. Baru jadi, kadang pun untuk jadi nyogok, baru jadi. Berapa banyak pengorbanannya nggak terhitung, dengan perjuangan dan pengorbanan. Setiap keberhasilan dengan pengorbanan. Untuk orang jadi perawat dengan pengorbanan, dengan usaha. Nggak bisa kok nggak mau sekolah tiba-tiba mau jadi perawat. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujudkan agama dalam diri kita, istri kita dan anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah yang tertulis di dinding kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, pelihara diri dan keluargamu dari api neraka. Bukan ayat cuma ditulis di dinding, tapi diwujudkan dalam kehidupan kita. Suami amal agama, istri amal agama, anak-anak amal agama. Suami amal agama, istri amal agama, anak-anak amal agama. Kalau wujud keluarga seperti ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga itu akan merasakan dalam hidupnya bisa sugih tanpa bondo, bisa mulia tanpa buku, bisa kaya tanpa harta. Kenapa? Kaya itu adalah kaya di hati. Tenang, rasanya karena punya istri yang soleh, punya anak yang soleh, punya suami yang soleh, istri itu merasa senang. Tapi kalau suami nggak soleh, istri nggak soleha, lawan semua, menuntut hak semua akan perang walaupun hartanya banyak, walaupun duitnya banyak. Tidak ada ketentraman di dalamnya. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama adalah perjuangan, pengorbanan istri kita, sahabat kita, kawan karib kita untuk menegakkan agama. Istri ini Bapak dirahmati Allah, cintanya dengan dunia. Di otaknya itu kalau dibuka itu duit dulu. Kalau suami pergi kemana pun pergi sampai 2 tahun, kalau duitnya pulang banyak atau tiap bulan dia bisa kirim duit banyak, suami akan relakan kepergian suami, istri akan relakan kepergian suami, walaupun dia pamitnya 2 tahun. 2 tahun dia pamit, tapi bisa kirim duit 5 juta, 10 juta tiap bulan, istri nggak pikir-pikir dia akan kasih suami. Karena apa? Memang di benaknya sang wanita itu duit dulu. Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita itu bisa menggelincirkan karena nafsunya memang tinggi. Bagaimana Nabi Adam bisa tergelincir daripada surga gara-gara bujukan rayuan wanita. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita luruskan dakwahnya, mengajarkan, melatih diri kita supaya cinta dengan istri, cinta dengan anak, istri pun cinta dengan suami. Maka kita perlu yang latihan dulu. Kalau istri ditungguin, ramah aja, repot aja, kurang aja apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan sebentar istri kita, baru timbul kecintaan, timbul rasa rindu, timbul rasa kangen, baru ketemu nanti seperti pengantin baru. Kalau tidak ditinggal, ditungguin terus, maka istri cerewet, kita pun pening rasa. Allah. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau istri kalau cantik, duitnya banyak dan cerewet, suami mana pun pening ya kan kalau istri cerewet. Walaupun istri banyak, kok cerewet kita rasakan, nggak nampak cantiknya istri itu, kalau cerewet. Tapi kalau istri pandai lemah lembut dengan suami pandai lemah lembut dengan istri, baru ada rasa sayang dalam keluarga. Satu orang suami punya istri yang cerewet, dalam perjalanan istri cerewet dimasukkan ke dalam sumur yang kuat, nggak ada airnya tuh, sumur yang dalam. Maka ditinggalkan oleh suami. Sudah lama kasihan melihat istrinya di dalam sumur. Digereklah, dia membiayai istrinya supaya keluar dari sumur. Ditarik oleh suami yang tadi, ternyata yang gandol di talinya itu tadi bukan istrinya, setan gandol. Kok setan yang itu kok mau kayak gini? Aku nggak sanggup dengan istrimu, merepek aja di dalam sumur itu. Setan nggak sanggup melihat istri cerewet, merepek aja di sumur itu, nggak sanggup aku. Akhirnya setan yang kecantol naik ke atas, istrinya repet aja di dalam sumur. Allah, mana mulai istri repet aja, cantik pun banyak pun kayaknya nggak nampak lagi. Untuk bisa lemah lembut Bapak terima Allah, maka kita ajak suami belajar agama, istri pun belajar agama. Dakwah sebagai perintah Allah, kita latih diri kita. Kalau untuk dunia orang merasa lama, 5 tahun, satu orang gubernur nggak merasa lama, presiden nggak merasa lama, tambah 5 tahun lagi. Kenapa? Untuk agama orang 4 bulan merasa lama, nggak lama. Insyaallah 4 bulan belajar agama, insyaallah.
4 bulan kita tanam jagung, tak pergi keluar 4 bulan pulang jagung sudah panen. Insyaallah. Nah, latihan 4 bulan itu belajar agama untuk mewujudkan agama diri kita. Ini kira anak-anak kita latihannya awal 4 bulan. Kok lama kali? Jangan ditinggal lama. Kita orang urusan dunia. Gak bilang jadi jabat gubernur 5 tahun lama, gak bilang jadi presiden 5 tahun lama, tambah masa lagi. Padahal sudah 5 tahun. Bapak petani sudah berapa lama? 15 tahun. Bilang lama? Gak lama. 15 tahun. Yang ditanya cuma apa? Wortel, tomat, kol, wortel, tomat, kol. Dari 15 tahun. Biasanya mana Pak? Gak ada. Utangnya kali nas. Utang 15 tahun. Kalau gak ngomong udah cukup lah kerja 15 tahun. Sekarang aku mau utang. Gak ada. Masih juga wortel, tomat, kol, cabai. Wortel, tomat, kol, cabai. Itu aja. Goblok. Dipikirannya duit. Panen dengan keadaan tanah utang jangan siap-siap. Maka Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak bilang lama 15 tahun di tengah tempat yang sejuk bergantung dengan pertanian enggak bilang lama. Untuk agama 4 bulan lama kali 4 bulan. Karena Bapak Rasulullah untuk agama saya satu visi. Ya. 4 bulan latihannya Pak. Setelah 4 bulan ada tingkatan selanjutnya 40 hari. 40 hari itu enggak lama. 40 kali sarapan pagi, enggak lama. Alhamdulillah Bapak sudah terpilih, sekarang sudah dilantik jadi gubernur. Masa jabatan Bapak 4 bulan, Pak? 4 bulan enak, 4 bulan. Nyarinya payah kok. Jabatan 4 bulan. Enggak mau, 4 bulan mana mau? Ya mau 4 bulan. Itu agama 4 bulan. 4 bulan itu lama kali Pak. Telung dino aja. Nah, sekarang telung dino 3 hari Pak. Belajar agama untuk wujudkan agama dalam kehidupan kita, wujudkan agama dalam istri kita dan anak kita. Latihan dulu. Kalau nggak latihan nggak bisa ada hasil. Sama yang gak niat insyaallah, yang gak niat dulu, yang gak niat. Niat semua insyaallah. Insyaallah niat 4 bulan. Allah, nggak lama 4 bulan Pak. Alhamdulillah, nggak terasa di sini kami sudah 2 hari. Nggak terasa 2 hari sini. Besok sudah akan pindah ke masjid lain lagi. Ini perintah agama. Kita buat ini perintah agama. Kalau nggak perintah agama nggak mau dibuat. Perintah Allah. Sudah 2 hari di sini. Fasilitas masjid sudah kita gunakan, air sudah kita gunakan, listrik sudah kita gunakan, AC terus jalan 24 jam. Bisa kita balas, semoga Allah berikan balasan kepada bapak-bapak dan masyarakat sini semua. Dan namanya kita manusia itu kalau luput dari salah dan dosa, kesilapan, mestinya ada salah, mesti ada dosanya. Itu kepada bapak-bapak, dan Allah kita mohon ampun dan bapak-bapak kita harapkan bapak-bapak ikut minimal aja 3 hari. Sekarang kapan saja, bapak-bapak insyaallah. Demikian, semoga dapat kita pahami. Bila kita berjaya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.